Jalinan asmara yang telah lama dirajut oleh sederet pasangan selebriti terpaksa kandas di tahun 2022 ini. Banyak faktor yang menjadi penyebab, hingga mereka memutuskan untuk tidak lagi bersama, bahkan membatalkan semua rencana pernikahan yang sudah terancang dengan sangat matang. Meski menyimpan luka atas perpisahan tersebut, namun para selebriti ini tetap bisa melanjutkan kehidupan sambil terus berkarir. Maka inilah pasangan selebriti yang gagal menikah di tahun 2022 yang terangkum dalam Cuap-Cuap Kaleidoskop 2022. Lamanya jalinan cinta terajut tidak menjadi jaminan bahwa hubungan asmara akan berjalan langgeng. Hal ini yang terjadi pada pasangan muda Al Ghazali dan Alisa Daguis. Setelah 6 tahun menjalin kasih dengan segala lika-likunya, hubungan cinta Al dan Alisa diketahui telah kandas. Perpisahan keduanya membuat rencana Al untuk melamar sang kekasih hati pun tak bisa terrealisasi. Padahal sebagai pria yang usianya masih cukup muda, Al sudah memiliki kesiapan dari segi mental maupun materi. Lika-liku hubungan asmara juga dialami oleh pasangan sensasional Dinar Kendi dan Ridho Ilahi. Selama menjadi sepasang kekasih, entahlah berapa kali Dinar dan Ridho mengalami putus nyambung. Namun setelah diselimuti oleh janji-janji manis Ridho yang ingin meminang Dinar, DJ seksi ini akhirnya mengambil langkah mantap untuk mengakhiri drama hubungan cintanya dengan Ridho. Mimpi untuk menikah dengan wanita yang dicintai sudah Rafael Tan bangun sejak dulu. Namun sayang, Rafael Tan kini harus mengubur mimpi dan harapannya itu karena jalinan cintanya dengan sang kekasih, Sabrina Paz, kandas di tengah jalan. Padahal Rafael sudah melamar sang kekasih hati pada bulan Januari lalu. Alasan yang menjadi penyebab batalnya pernikahan Rafael Tan dan Sabrina Paz pun sampai saat ini masih menjadi misteri. Saat dijumpai oleh awak media, Rafael Tan tak ingin mengungkapkannya ke publik. Kalau spesifiknya kenapa aku nggak bisa kasih tahu. Cuman ya memang basically emang dia wanita yang baik. Jadi memang tapi bukan aku aja lelaki yang untuk nemenin hidupnya dia gitu. Karena ya pasti aku percaya nanti juga akan ada yang bisa nemenin dia, laki-laki yang nemenin dia, dan ada juga wanita yang nemenin aku. Tapi bukan aku dan dia gitu orangnya, pasangannya. Jadi mungkin aku akan menemukan dengan pasangan lain, dia pun akan menemukan dengan pasangan lain. Jadi ya terbukti dari orang tua yang memang sampai sekarang juga masih berhubungan baik sama dia, berarti dia adalah orang yang baik. Tapi bukan aku orangnya yang untuk menemani. Ya keluarga pasti nanyain, tapi kan semua keputusannya ada di aku juga gitu. Kalau sama kayak mantanku yang sebelum ini juga masih tetap hubungannya baik sama keluarga aku, sama mama aku juga masih tetap hubungannya baik. Tapi kan tetap yang menjalani hubungan aku. Jadi keluarga kedua belah pihak juga udah ngerti kok. Trauma atau gimana sih? Nggak ada trauma sama sekali. Jadi ya kalau misalnya kita udah memutuskan untuk menjalin hubungan percintaan, ya konsekuensinya antara lanjut atau enggak kelar gitu. Jadi aku udah tahu konsekuensinya seperti apa. Tapi mungkin di hubungan aku yang sebelumnya ini ternyata aku belum berhasil. Jadi ya udah nggak patah semangat. Jadi jalan terus sambil waktu berjalan juga sambil berdoa semoga ada penggantinya. Tak selamanya rencana berjalan mulus. Pasangan Boy William dan Karen Vandela ternyata juga harus dihadapkan dengan perpisahan yang menyakitkan. Sebelumnya, Boy dan Karen merancang mimpi pernikahan yang akan dilangsungkan usai pandemi COVID-19 berakhir. Namun secara mengejutkan, Boy William mengambil keputusan untuk membatalkan rencana pernikahan tersebut. Dalam kanal YouTube miliknya, Boy William menjelaskan alasannya membatalkan pernikahannya tersebut. Hubungan cinta Brescia Jody dengan Julian Jacob sempat menjadi buah bibir di kalangan masyarakat. Brescia Jody dituding sebagai sosok yang tega karena berpacaran dengan mantan kekasih sahabatnya sendiri, yaitu Marion Jola. 2 tahun memadu kasih dengan berbagai macam gunjingan. Nyatanya jalinan cinta Brescia Jody dan Julian Jacob tak bisa bertahan lama.
Brescia dan Julia mengakhiri hubungan mereka setelah terlibat pertengkaran hebat. Padahal Brescia Jody sudah memiliki harapan untuk bisa menikah dengan kekasihnya itu. Kini baik Brescia maupun Julian Jacob sudah sama-sama bahagia dengan pasangan baru mereka. Dari kisah sedih kandasnya jalinan asmara yang membuat sederet selebriti ini batal menikah, ada pula kisah bahagia yang tersaji dari mereka. Momen pernikahan yang sakral menjadikan tahun 2022 ini terasa indah meski hadir pula segelintir permasalahan. Dan inilah kisah pernikahan sederet selebriti yang terangkum dalam Cuap-Cuap Kaleidoskop 2022. Di awal tahun 2022, kebahagiaan nyata dirasakan oleh musisi berwajah tampan Marcelo Tahitu atau yang akrab disapa oleh Elo. Setelah berkali-kali mengalami kegagalan dalam hubungan asmara, pria kelahiran 20 Februari 1983 itu akhirnya menemukan pelabuhan terakhirnya. Pada tanggal 25 Januari 2022, Elo resmi meminang kekasihnya Cindy Maria. Pernikahan keduanya dilangsungkan di Pulau Dewata, Bali dengan penuh keromantisan. Elo tampak tampan dalam balutan jas berwarna biru, sementara Cindy Maria tampak cantik dalam balutan gaun berwarna putih. Penyanyi bersuara merdu Maudy Ayunda sempat menggemparkan publik melalui postingan di Instagram pribadinya. Penyanyi berusia 27 tahun itu membagikan sebuah potret dirinya mengenakan kebaya putih, lengkap dengan rambutnya yang disanggul. Ia juga menuliskan caption 25/5/2022 yang mengisyaratkan bahwa tanggal tersebut menjadi hari yang sangat penting baginya. Usai melangsungkan akad nikah, Maudy Ayunda dan Jesse Choi pun menggelar acara resepsi pernikahan mereka di Pulau Dewata, Bali. Hingga saat ini Maudy dan suami Koreanya hidup berbahagia. Setelah dilamar tepat di hari ulang tahunnya, putri mantan pasangan Sofia Lajuba dan Indra Lesmana, Eva Celia, akhirnya resmi dipersunting oleh kekasihnya Demas Narawangsa pada tanggal 3 Juni 2022. Pernikahan keduanya yang digelar di gereja katedral ini berlangsung sangat privat dan hanya dihadiri oleh keluarga kedua mempelai. Menjalin hubungan cinta selama 6 tahun dengan pemain sinetron Aditya Alkatiri, Adinda Asani ternyata menikah dengan sahabatnya sendiri, Arman Sahari. Akad nikah keduanya dilangsungkan pada tanggal 26 Juni 2022 yang disiarkan secara langsung di YouTube channel. Meski demikian, pernikahan mereka berlangsung sangat sederhana dengan mengusung adat Sunda bernuansa serba putih yang membuat suasana semakin terasa hikmat. Mendekati akhir tahun, pernikahan juga digelar oleh Rahel Amanda dan Narawastu Indra Pradna pada 12 November 2022. Di bulan yang sama, tepatnya pada tanggal 27 November, aktor ternama Teddy Shah melepas status dudanya dengan menikahi wanita bernama Anne Kurniasi. Pernikahan Teddy Shah berlangsung setelah 1 tahun Rina Gunawan meninggal dunia. Akhir tahun 2022 ditutup dengan kisah bahagia aktris cantik Chelsea Islan menikah dengan Rob Clinton. Pernikahan keduanya dilangsungkan pada tanggal 8 Desember 2022 dengan pemberkatan di gereja katedral. Di hari bahagianya tersebut, Chelsea Islan tampak sangat cantik dalam balutan gaun bernuansa putih. Interior gereja katedral yang seperti bangunan Eropa membuat pernikahan Chelsea dan Bob Clinton terasa bak di negeri dongeng.
Setelah menikah, kehadiran sang buah hati tentunya menjadi impian yang ditunggu-tunggu bagi beberapa selebriti tanah air di tahun 2022 ini. Tahun 2022 merupakan tahun yang spesial. Setelah menikah, deretan artis ini akhirnya merasakan bagaimana rasanya menjadi seorang ibu. Lantas siapa saja artis yang telah melahirkan bayi menggemaskan tahun ini? Berikut deretan artis melahirkan yang telah dirangkum oleh tim cuap-cuap sepanjang tahun 2022. Mengawali tahun 2022, kabar gembira datang dari pasangan Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar yang baru saja menyambut kelahiran buah hati pertamanya yang diberi nama Aminah Hana Nur Atta. Sebelum Aminah lahir, Aurel Hermansyah sempat mengalami keguguran. Oleh karena itu, kelahiran anak pertama mereka ini sangat ditunggu oleh publik. Kabar bahagia juga dirasakan oleh Nadine Chandrawinata dan Dimas Anggara. Pasalnya, di tanggal cantik yang sama, yakni 22 Februari 2022, pasangan ini juga baru saja menyambut kelahiran anak pertamanya. Pasangan artis yang telah menikah sejak tahun 2018 ini pun memberikan nama yang unik untuk anak pertamanya, yakni Nadi Jiwa Anggara. Beratnya itu 3,322, panjangnya 48,48. Alhamdulillah udah lahir jam 7.45, Aurelnya juga sehat. Ini kemarin kan karena nginep kan aku dari hari pertama ini baru bisa pulang. Kalau kakak mungkinan besok ya pulangnya. Aku pulang duluan hari ini karena memang Asia udah mulai udah lama nggak pulang. Asia kan nggak boleh kesini karena kan masih kecil. Jadi mereka di rumah nunggu. Mungkin ketemu kakak sama abang di rumah aja. Jadi aku pulang dulu karena ada kerjaan. Habis itu kasihan anak-anak kan sendirian. Alhamdulillah tapi sedih tadi karena biasa gendong, biasa yang bener-bener yang hari bareng kan dari awal lahir sampai sekarang kayak aduh meninggalin memang ternyata begini ya rasanya punya cucu gitu. Kayak berat berpisah gitu. Tapi lucu rambutnya tebal, jarinya lentik, anaknya juga bersih lahirnya, benar-benar bersih banget. Jadi aku senang lah, mudah-mudahan ini kayak Aurel juga susu asinya langsung keluar banyak. Alhamdulillah dia benar-benar ibu yang seutuhnya gitu, benar-benar langsung berusaha untuk bisa ngasih asi ke anaknya gitu. Jadi kita happy, sekeluarga semua support, semua sayang, semua nemenin, dan mudah-mudahan kita doakan supaya lancar terus sampai nanti ngasih asinya, dan kakak juga healingnya ya dari habis operasi healingnya juga cepat pulih. Memasuki bulan Maret 2022, tepatnya tanggal 18, pasangan selebriti Siti Badriah dan Christiana Baharudin kini tengah diselimuti rasa bahagia. Setelah 3 tahun menantikan momongan, pedangdut cantik itu akhirnya melahirkan seorang anak perempuan bernama Sarena Zenata Danali Baharudin secara sesar. Oke, prosesnya sih terakhir kita tuh konsul sama dokter tuh sebelum kita melahirkan 1 hari sebelumnya ya. Kalau nggak salah, 3 hari sebelumnya. Tiba-tiba pas konsul kita tuh lupa gitu, kayak tanggal HPL kita tuh agak lupa. Terus pas konsul ternyata ini lahirannya 2 hari lagi. Terus kita, 2 hari lagi. Terus kita langsung datang ke 2 hari kita langsung datang. Ternyata Siti pas malam itu udah pembukaan 1. Dokter Thomas pun bilang kita lihat besok paginya ya dok ya. Udah bukaan berapa? Kalau misalnya udah bisa kebuka semua, kita bisa lahiran normal. Tapi ternyata paginya belum kebuka dan dokter Thomas daripada kita induksi, jadi pilihannya 2 waktu itu, mau diinduksi atau mau disesar. Jadi ya Siti pengennya disesar gitu. Aku lebih milih sesar. Anak kita juga besar. Anaknya besar kan, jadi semakin lama takutnya semakin besar juga gitu. Jadi ya udah kita ambil lebih simpelnya aja. Untuk jenis ya udah kita sesar. Kita masuk ruang operasi jam 8 ya? Iya jam 8 keluar setengah 9 ya? Setengah 9 jam 9 lewat setengah 9 lewat dikit tuh driver itu udah lahir. Cepet banget.
mungkin ikut mendampingi nggak? Apakah tegang apa gimana? Dia tenang banget. Tenang, Dia iya. mulai ngajakin bercanda terus gitu. Karena- saya melihat yang itunya saya. Karena di situ tegang banget kan. Iya, tegang banget. Terus Dokter Thomas juga enak banget lahirannya di situ, kayak mau lagu apa kita lahirannya. Iya, kita mau setel lagu. Mau setel lagu apa? Kita setel lagu Shanti gimana? Jangan dong, nanti dia sio di dalam kenapa gitu kan. Pernikahan Jessica Iskandar dan Vincent Verhaeghe kini telah lengkap berkat kehadiran sang buah hati bernama Don Azaya Jan Verhaeghe pada 7 Mei 2022 lalu. Artis yang kerap disapa dengan panggilan Jedar ini mengungkapkan perbedaan proses persalinan El Barak dengan anak keduanya. Ia mengaku bahwa kelahiran buah hati keduanya jauh diberikan kemudahan. Selain dimudahkan dalam proses persalinan, kehadiran sosok Vincent Verhaeghe juga menambah ketenangan sekaligus kebahagiaan bagi Jessica Iskandar dalam menghadapi persalinan. Pada bulan April 2022, kedua selebriti cantik yakni Nikita Willy dan Cut Meyriska juga merasakan hal yang sama dengan para selebriti yang baru saja melahirkan sang buah hati. Tanggal 7 April 2022, Nikita Willy melahirkan anak pertama berjenis kelamin laki-laki secara normal yang diberi nama Isa Sander Joko Sutono. Nikita dan sang suami sepakat memilih kota Amerika sebagai kota kelahiran buah hati pertamanya karena pertimbangan fasilitas kesehatan. Kendati demikian, berbeda dengan pasangan Cut Meyriska dan Roger Danuarta yang juga dikaruniai anak laki-laki bernama Jorel Kensi Danuarta. Kelahiran buah hati keduanya itu dilahirkan secara sesar karena jarak kelahiran anak pertamanya belum genap 2 tahun. Siapa yang tak kenal dengan YouTuber milenial Ria Ricis? Pada tanggal 26 Juli 2022, istri dari Teuku Ryan itu telah dikaruniai seorang anak berjenis kelamin perempuan secara sesar dan diberi nama Cut Raifa Aramoana. Ricis sempat bercerita bahwa ia telah berjuang untuk melahirkan secara normal. Namun sayangnya kondisi air ketuban yang berkurang drastis membuatnya harus melakukan persalinan secara sesar. Kini bayi menggemaskan yang disapa dengan panggilan Moana ini kerap ditunggu-tunggu oleh publik karena parasnya yang mungil dan lucu. Alhamdulillah kemarin kita baru kehadiran melahirin anak pertama kita perempuan hari Selasa ya sayangnya, hari Selasa jam 8 lewat 26 dengan berat 2,5 panjang 46 cm. Betul, dilahirkannya dengan sesar di minggu ke-38. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Untuk Di Rumah Sakit Bina Medika Bintaro. untuk namanya sendiri mungkin bisa. Namanya masih kita umpetin dulu karena masih siapa ya gitu deh. Sama nanti kalau misalnya emang udah waktunya, nama fixnya mungkin insya Allah kita publikasikan. Sekalian minta doanya, mungkin sekalian muka, mungkin sekalian akikah, ya mohon doanya aja. Kalau itu mungkin masih kita bincangkan dulu, mungkin bisa sekalian akikah atau mungkin acara lainnya nantinya insya Allah. Sebenarnya kita justru nungguin keluarga datang dulu sih, karena kan hari ini juga keluarga suami mertua saya datang. Tanggal 30 keluarga kita juga pulang dari Mesir, jadi memang tunggu keluarga hadir dulu semua. Insya Allah kalau memang udah lengkap, baru kita mungkin publikasiin satu-satu, dari mulai nama, dari mulai wajah mungkin gitu. Prosesnya alhamdulillah kemarin hari Selasa pagi hari, dan dikasih tahu harus tindakan itu sebenarnya memang dari hari sebelumnya. Jadi jujur sebelum jam 8 kan tindakan. Sebelum jam 8 kita berdua masih ikhtiar untuk ayo turun panggul, ayo bisa kontraksi segala macam gitu. Tapi ternyata Allah berkehendak lain dikarenakan air ketuban yang berkurang, dan 4 dokter menyarankan harus sesar dengan kondisi bayi yang mungkin udah nggak nyaman ya dalam perutnya, jadi memang harus ditindak operasi jam 8. Tapi kalau hitungan harinya Pada 8 Desember 2022, sebuah kabar bahagia juga datang dari pasangan selebriti Adipati Dolken
dan Cantik Tahril. Keduanya telah menyambut kelahiran buah hati pertamanya yang berjenis kelamin perempuan. Bayi cantik itu diberi nama yang sangat kental dengan nuansa Jawa, yakni Naiswari Itika Diah Kusmaji. Ya alhamdulillah ya, mudah-mudahan emang anak kan katanya bawa rezeki gitu ya. Ya semoga kedepannya juga ngasih rezeki terus, ngalir terus lah kerannya mudah-mudahan gitu. Yang pasti sih gue nggak mentingin kayak gitunya lah, gue mentingin anak gue sehat gitu, terus anak gue bisa membesarkan anak gue secara baik dan benar gitu aja sih. Di kepala gue sekarang ya namanya kan Naiswari Istika Diah Kusmaji kan. Naiswari itu artinya, Naiswari itu anak yang berkata jujur, anak yang jujur lah intinya. Kalau Istika tuh anak yang berkeinginan maju. Jadi anak yang jujur berkeinginan maju gitu sih. Kalau dianya tuh bidadari. Kalau Kusmajinya dari nama belakang keluarga gue. Deg-degan sih, maksudnya ini kan hari yang kita tunggu-tunggu lah waktu itu kan. 9 bulan kita nunggu, kita mencoba untuk untuk bisa apapun hasilnya nanti pas keluar kayak gimana kayak gitu-gitu kan. Intinya kita mencoba untuk positif lah gitu, dan hasilnya menurut gue anak gue lahir, gue ngelihat anak gue dikeluar dari perut gitu. Ini sesar ya ini, anak gue dikeluar dari perut, yang tadinya dia pas dikeluarin diem aja terus kayak ditiup ada nyawanya masuk gitu ke badannya, terus gue ngeliat dia gerak, gue ngeliat dia nangis, ya itu hal yang luar biasa lah ya, maksudnya kayak pertama kali hidup gue gitu. Jadi emang gue susah sih pakai kata-kata untuk menyebutkan itu ya, cuman Sebagai penutup tahun 2022, pada tanggal 20 Desember 2022, aktris sekaligus pengusaha Felicia Angelista melahirkan anak keduanya melalui operasi sesar. Felicia dan Hito mengaku sudah lama mempersiapkan nama indah untuk anak keduanya, yakni Zevanya Granet Emanuela. Meskipun jarak anak kedua dan pertama terbilang dekat, pasangan ini tak henti mengucap syukur untuk kelahiran buah hati keduanya. Ya, betul. Prosesnya lancar semuanya, puji Tuhan. Terus lahirnya lebih berat daripada Bible ya. Kalau Bible waktu itu 2890, kalau ini 3060. Lihat dari muka saya ya. Sama kayak apa ya? Bible benar-benar nggak cemburu sama sekali. Dia benar-benar yang kayak Sayang. malah kayak kalau aku lagi gendong dia malah kayak ada adik gitu, kayak kaget-kaget gitu, dia megang tapi kayak ada adik gitu. Terus udah gitu lebih ke kalau tengah malamnya sih kayaknya ya. Jadi kalau tengah malamnya Zevanya lagi nyusu, terus udah gitu lagi aku gendong, terus Bible juga kebangun, Bible juga nemplok gitu di sini aku. Jadi aku bingung gitu kayak aduh gimana. Jadi nanti akhirnya gantian ya kan, ntar Hito sama Bible aku sama Zevanya, atau ntar aku sama Bible Hito sama Zevanya gitu. Jadi kayak ngebagi gitu sih, cuma nggak ada yang kayak Bible maksa harus sama aku atau harus sama Hito. Dia cuma kayak minta attention dari salah satu dari kita aja. Dia tahu kayak harus berbagi gitu.